Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bening hati dimanapun Anda berada, melanjutkan bahasan 30 hari transformasi diri selama bulan Ramadan. Hari pertama sampai dengan hari kelima kita sudah bahas, lalu kita lanjutkan hari ini adalah untuk berlatih menyadari di hari ke-6 bahwa sesungguhnya sadarilah bahwa setelah hujan badai pasti akan muncul pelangi yang indah di langit. Dengan berlatih adanya kesadaran ini akan membuat diri kita akan semakin kuat untuk juga menyadari bahwa sesungguhnya di balik semua peristiwa yang bisa jadi hari ini menurut kita adalah tidak mengenakan, tidak menyenangkan, membuat derita pada diri kita, sesungguhnya di balik semua itu yang tidak pernah kita ketahui adalah ada hikmah, ada kebaikan. Karena sesungguhnya Tuhan yang Maha Kuasa tidak pernah yang namanya selamanya akan membuat hamba-hambanya menderita. Hanya karena prasangka-prasangka kita lah. Hanya karena kita tidak pernah menyadari bahwa semua yang terjadi itu hanyalah sekedar ilusi. Lalu kemudian kita memvonis. Sadarilah bahwa pasti akan muncul pelangi yang indah setelah hujan badai. Hari ke-7 kita harus berlatih dengan kesadaran bahwa setelah hujan badai itu akan muncul pelangi. Maka yang ke-7 kita harus punya kesadaran bahwa sesungguhnya kejadian-kejadian di masa lalu itu memang harus terjadi dan sudah terjadi. Karenanya berdamailah dengan diri Anda sendiri, dengan satu kesadaran bahwa semua peristiwa di masa lalu itu memang benar adanya, sudah harus terjadi. Karena aku dipilih untuk akan didewasakan. Bahwa semua peristiwa yang terjadi di masa lalu itu sudah terjadi. Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Bahwa dengan peristiwa masa lalu itu, hari ini aku punya kesempatan untuk mengintrospeksi diri. Dengan kejadian masa lalu itu membuat aku semakin dewasa hari ini. Itulah di antara hikmah-hikmah, pelangi yang indah dari semua peristiwa masa lalu. Karenanya sekali lagi sadari semua itu dengan kesadaran yang tinggi dan kemudian berdamailah. Tidak untuk menyalahkan orang lain, bahkan juga diri sendiri.
yang kedelapan, sadarilah bahwa pikiran kita bukanlah diri kita yang sejati. Sadarilah bahwa pikiran bukan diri kita. Jadi, jangan mudah percaya dengan apa yang selalu muncul dari benak pikiran kita. Pikiran kita ibaratnya seorang anak kecil yang selalu hilir mudik, berlarian ke sana kemari, sesaat ke belakang di masa lalu, sesaat kemudian menuju masa depan yang belum pasti akan kita jumpai. Sahabatku, sesungguhnya peta itu bukanlah senyatanya alamat tempat yang memang kita tuju. Peta hanyalah menjadi petunjuk. Kita bisa menunjuk peta, namun kita belum pasti berada di tempat yang ada di dalam peta tersebut. Begitulah yang namanya pikiran. Pikiran kita tidak bisa dipercaya begitu saja, karena ada kesan yang ditangkap, lalu kemudian diproses. Namun dalam setiap keputusan kita diganggu, di mana pengalaman-pengalaman masa lalu yang belum tentu juga kita yang mengalaminya sendiri. Kita baru mendengar katanya, lalu kemudian pikiran ini meracuni dan kemudian membuat ragu untuk kita semua dan mengambil setiap tindakan dan keputusan. Karenanya sekali lagi, jangan mudah percaya dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Perhatikan dalam kejernihan, dalam keheningan diri kita yang sejati. Yang kesembilan, bahwa sesungguhnya dalam menyikapi permainan-permainan pikiran tadi yang kadang dan terlalu seringnya kita ditipu akan fata morgana, ilusi, kejadian-kejadian yang ada selama ini adalah semua itu adalah persepsi. Karenanya berlatihlah untuk hening mengenali kesejatian diri. Dengan hening kita akan mendapatkan ketenangan. Dengan hening, dari ketenangan itu akan memudahkan kita dalam mencerna kesan-kesan yang ada. Dengan hening akan memudahkan kita untuk bisa menemukan kesejatian diri ini. Sahabatku, bahwa sesungguhnya ada banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa karena sekedar
ilusi tadi, persepsi lalu menjebak diri kita, membuat kita menderita selamanya, padahal tidak pernah derita itu ada selamanya. Tuhan tidak sekejam sebagaimana yang kita pikirkan. Setelah kita mau menyadari itu dan kemudian kita berlatih untuk senantiasa hening, yang ke-10, sadarilah bahwa pikiranmu sering mengendalikan dirimu, dan sejatinya raja dari diri, bahwa sejatinya penguasa dari diri adalah dirimu yang paling dalam. Bahwa sesungguhnya bukan pihak-pihak luar yang akan mengendalikan kedewasaan diri. Bukan pihak-pihak luar yang menjadi musuh dan bahkan juga sahabat bagi dirimu. Bahwa sesungguhnya kesejatian dirimu lah, dirimu yang paling dalam lah, nuranimu lah, yang harusnya bisa menjadi pengendali, yang harusnya bisa menjadi sahabat sejati. Kembalilah pada nurani, bukan pada apa